Saya bilang juga sama kru, nggak ada director apa semua PU pun kalau nggak ada PU kita akan nggak usah nggak laporan, semua itu sama. Jadi kerjasama tim itu sangat penting dalam pembuatan film. Mereka cuma sedikit ya Terin atau Putri, tapi saya bilang sama mereka bahwa tidak ada pemain yang besar atau kecil, semuanya sama. Kalau nggak ada mereka, film ini juga nggak akan jadi gitu. Saya bilang juga sama kru, nggak ada director apa semua PU pun kalau nggak ada PU kita akan nggak usah nggak laporan, semua itu sama. Jadi kerjasama tim itu sangat penting dalam pembuatan film. Siap. Ya benar-benar sangat merasakan bahwa kita gitu deh. Aku gimana ya, mungkin karena itu juga sih kita pengen banget terlepas dari scene-scene kita yang berat itu. Ketika kita keluar dari set, kita sering ngemil-ngemil bareng aja sih, punya meja piknik gitu ya, untuk melepas penat. Mungkin dari situ kita bisa main quiz lagu, pokoknya kayak kita selalu berusaha untuk melepas penat kita di set aja sih. Cik, itu dari aku lah kan. Mas Riko silakan. Iya, ini tuh bukan chemistry yang dipaksakan harus nyatu gitu loh. Kalau saya tuh bersyukur pemilihan cast yang ada di sini adalah orang yang gampang sekali gitu untuk nyetel. Pertama ya saya udah baru kalau sama Kang Doni sebelumnya kita pernah ketemu, kita kok nggak pernah syuting bareng ya gitu. Kok nggak pernah ketemu lagi? Kayak nggak berapa minggu tiba-tiba ada tawaran bareng sama Mas Doni nih gitu. Ternyata itu lucu dan ketemu Han Kiri, saya udah pertama ketemu Han Kiri tapi kayak mau peduli aja gitu tentang kehidupannya, siapa pacarnya, siapa Di karakter kan, di karakter. Oh iya, iya di karakter. Maksudnya ini kan ngomongin chemistry. Iya di karakter tadi kan. Iya. Tiba-tiba kita pengen tahu pacarnya siapa, kehidupannya dia tuh kita tanyain terus gitu. Oke, jadi pacar kamu siapa sekarang? Orangnya gimana? Bener nggak? Bener nggak? Dan Mas Doni yang paling emosi kalau nggak dapet yang nggak benar ya. Santai ya. Terus saya bersyukurnya adalah ketika nggak banyak pertimbangan ya dari teman-teman yang lain ketika itu ditawarkan ke kita, sinopsisnya kok menarik sekali ya gitu. Siapapun yang melihat sinopsisnya kayaknya wah ini kok seru banget ya buat kita mainin. Dan berikutnya saya percaya sama anak kodanya Mas Erwin. Mas Erwin adalah bukan saya kerja pertama kali, sebelumnya saya juga puas dengan kerjaan Mas Erwin dan ketemu dengan pemain-pemain ini tuh kayak wah bersyukurnya lebih-lebih lagi. Dan benar sampai tidak ada satu titik pun di hari kita syuting ada yang memisahkan diri tuh nggak ada gitu loh. Bahkan anak ini ketika datang ngantuk dan masih tidur aja kita gangguin, bangun, nggak bisa, nggak boleh ada yang tidur, kita harus bersama terus. Kamu pesan makan apa? Kita bareng pesan makannya gitu. Iya, terus sampai akhirnya ada satu hari ya, gue inget ya satu hari yang biasanya kita bareng berempat, ada satu hari tiba-tiba saya sendiri tuh, saya sendiri dan nggak tahu padahal Mas Erwin baik-baik aja, kru yang lain baik-baik aja, perlakuan di lokasi baik-baik aja, tapi saya bete banget, orang-orang ini kok nggak ada gitu, kayak yang tadi biasanya bareng terus mereka nggak ada tuh kayak kok bete ya gitu, kayak gue bingung mau ngapain nih nggak ada orang-orang ini dan segala macam. Jadi ya itu sih, terima kasih Falcon Pictures yang sudah mempersatukan kami kembali. Ini kayak acara tali kasih ya, akhirnya kita kayak ketemu lagi, oke, semuanya gitu. Ya, terima kasih para maestra. Nah jadinya, kalau ngelihat dari filmnya kan tadi ada beberapa yang kalau saya kena ya tadi ketika Han Gini dengan karakternya Anggun tuh beberapa di kehidupan nyata ini memang kadang anak muda tuh sering diremehkan ketika punya masalah kan, masalah bully terus masalah apapun yang sekarang generasi yang sebelumnya tuh selalu ngomong zaman sekarang yang tadi diwakili sama karakter Langit Mendung Mas Doni di situ kan juga itu adalah sikap dari kita masih bisa lihat gitu. Para orang-orang tua itu, anak zaman sekarang tuh lemah banget ya. Dulu kita ditampar bapak kita, apa segala macam kita harus tetap aja, tapi juga enggak. Generasi dulu banyak yang nggak bisa dibilang lebih baik ya enggak juga gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat dari apa yang udah disampaikan sama film ini, kalau kita lihat, kalau tadi mendengar banyak ketawa dan segala macam, terasa satir sekali ya sebenarnya ya gitu. Ini adalah orang yang mau bunuh diri karena putus asa. Kalau misalnya kita dengar dari kakak director dari aslinya terlihat seperti bercanda mau bunuh diri, nggak ada yang menganggap serius itu dan ternyata kejadian gitu.
Berarti kan ini saatnya buat sekarang kita tidak boleh meremehkan apapun kondisi mental seseorang gitu. Dan kebayang nggak satirnya adalah orang mau berdiri, tadi kita masih bisa bersenang-senang dan tertawa dan tidak apa-apa. Karena film ini juga kalau takutnya orang yang depresi itu nggak tahu ya, saya sih pernah depresi versi saya ya. Tapi maksudnya di tengah depresi digurui dan diceramahi itu agak kurang mempan ya. Dengan tadi film ini menyampaikan dengan caranya sendiri, saya rasa mudah-mudahan punya impact yang bagus gitu buat orang supaya lebih aware lagi masalah itu. Paling itu aja sih, dan saya sengaja suara saya rendahin biar terdengar bijak.